Tanggapan atas hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, serta juga dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara Cagup nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kekalahannya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespon kemenangan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Ahok Jarot. Mega juga mengapresiasi partisipasi pendukung memenangkan pasangan Ahok Jarot serta keseluruhan jalannya proses Pilkada DKI Jakarta. Meski belum mengantongi minimal 50% plus 1 suara untuk bisa diklaim sebagai pemenang mutlak, namun Mega mengimbau kepada seluruh kader agar terus mengawal jalannya penghitungan suara di seluruh TPS dan bersiap bila harus bertarung di putaran kedua. Karena yang harus kita dapatkan adalah minimal 50% plus 1 suara, maka meskipun kita masih menunggu betul rekapitulasi manual atau perhitungan resmi KPUD DKI Jakarta, tapi saya tadi saja sudah memerintahkan kepada seluruh anggota, kader, saksi-saksi partai, sukarelawan untuk benar-benar mengawal dan mengamankan suara rakyat tersebut kalau sekiranya dinyatakan harus masuk sampai putaran 2. Sementara menanggapi kemenangan Anies Sandi yang maju ke putaran kedua, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan Pilkada DKI merupakan simbol pertarungan tampilnya pemimpin dan warga Jakarta. Pilkada DKI juga dianggap sudah menunjukkan nilai kebenaran demokrasi di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita buktikan bahwa nilai-nilai kebajikan, bahwa akhlak, bahwa rasa kebenaran itu masih ditangkap dan masih diharapkan oleh rakyat Indonesia. Setelah tersingkir dari bursa pemilihan Cagup-Cawagup DKI Jakarta versi penghitungan cepat, Cagup nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan menerima kekalahan dengan kesatria dan lapang dada. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi sekali lagi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor 2, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarot, serta pasangan nomor 3, yaitu Bapak Anies dan Bapak Sandi. Agus juga mengucapkan selamat kepada 2 paslon nomor urut 2 dan 3 yang berhasil maju ke putaran kedua Pilkada DKI. Agus mengaku telah menelepon Ahok, Anies serta Sandi. Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta kelak bisa sukses dalam menjalankan tugas. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Proses pemungutan suara yang merupakan salah satu rangkaian dari proses Pilkada 2017 telah dilaksanakan di 101 wilayah yang tersebar di 95.063 TPS pada Rabu 15 Februari kemarin. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di 101 wilayah ini berjalan mulus, meski diakui masih ditemukan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Polisi Rikwanto mengumumkan bahwa secara keseluruhan situasi keamanan pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini berjalan dalam suasana kondusif dan relatif aman. Meski demikian, pihak kepolisian telah menemukan sebanyak 17 jenis kasus yang menonjol. Umumnya, kasus-kasus tersebut berupa gangguan logistik, administrasi pencoblosan,
dan keributan antar pendukung atau simpatisan pasangan calon. Di antaranya, seperti adanya warga yang tidak diizinkan memilih dengan hanya membawa KTP dan tertukarnya surat suara. Selain itu, juga ditemukan adanya keributan massa pendukung paslon hingga pembakaran lokasi TPS. Bahkan, berbagai indikasi pelanggaran ini juga ditemukan di sejumlah TPS di Jakarta yang juga menyelenggarakan pilkada di tahun 2017 ini. Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti menyatakan, kategori permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar tentang calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah. Mimah menyebut ada calon pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara habis atau tidak membawa formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih di tempat pemungutan suara, ataupun tidak bisa memilih karena waktu pelaksanaan pemilihan telah usai saat mereka tiba di TPS. Selain itu, ada juga ditemukan pelanggaran yang berindikasi pidana, seperti menggunakan formulir C6 milik orang lain. Hal senada juga diakui oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perludem atau Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Menurutnya, sejak tahun 2012, problem di DKI Jakarta adalah problem DPT atau Daftar Pemilih Tetap. Problema ini umumnya mencakup adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT, formulir C6 yang tidak disebarkan, adanya pemilih ganda, hingga munculnya ghost voters atau orang yang memilih dengan menggunakan identitas orang lain. Buruknya pendataan DPT ini juga berdampak terhadap ketersediaan logistik pemilu yang dimiliki TPS untuk mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar di DPT ini. Agaknya, hal-hal sederhana namun berdampak signifikan seperti ini sepantasnya harus segera dituntaskan dan tidak boleh terulang kembali dalam pelaksanaan pilkada mendatang, agar hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk memberikan aspirasi politiknya tidak terus-menerus terlanggar. Dan tentunya yang paling utama, agar pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil bisa segera diwujudkan. Catatan evaluasi Pilkada 2017, itulah tema dialog kita pagi ini untuk memperbincangkan berbagai catatan dan laporan terkait pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu kemarin. Hadir di studio Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampo, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang saat ini sudah ada di layar Anda. Saya langsung ke Mas Jerry. Mas, nih kalau kita bicara soal pencoblosan kemarin, ini kalau kita melihat di pemberitaan luar biasa sekali banyak laporannya, bahkan bukan hanya di media mainstream, di media sosial juga ada video-video viral gitu kan ya, yang tersebar. Yang menarik adalah ini bukan hanya kalau soal waktu, misalkan mereka yang datang di luar jam 1, oke lah, karena memang aturannya itu untuk yang dikasih kesempatan dari jam 12 sampai jam 1 untuk tambahan kan. Yeah. Kalau dia datang yang menggunakan KTP. Ya, kalau dia datang di luar misalkan jam 2 atau jam 3 jelas tidak bisa gitu. Yeah. Tapi ketika mereka datang surat suaranya nggak ada. Ini kita ini kan tagline-nya ayo memilih gitu kan ya. Ketika masyarakat sudah dengan antusias, dengan semangat datang untuk memilih, surat suaranya nggak ada. Nah ini gimana Mas Jerry melihatnya? Iya, saya kira memang catatan paling penting dari pelaksanaan pilkada kemarin itu berkaitan dengan hak-hak pemilih ya, yang tidak terfasilitasi dengan baik karena persoalan-persoalan teknis dan administratif ya. Jadi memang lagi-lagi kita harus mencatat pilkada kemarin itu memberi catatan banyak sekali tentang persoalan daftar pemilih ya, tidak akurat dan ada problem-problem tertentu yang kemudian menjadikan banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilih ya. Ini yang paling signifikan. Nah, yang kedua saya kira berkaitan dengan itu juga kita mencatat persoalan pemahaman dan pengetahuan panitia di lapangan, ya, panitia di lapangan yang banyak aturan-aturan teknis yang dikeluarkan belakangan itu tidak dipahami secara baik oleh
petugas-petugas KPPS sehingga dia mengorbankan hak-hak pemilih ya. Contohnya? Contohnya waktu jam 12 sampai jam 1 itu kan memang waktu yang secara khusus sebenarnya diingatkan kepada para pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya di jam itu. Ya. Nah, dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pengganti KTP dan surat kartu keluarga. Nah, ada banyak, tapi seringkali ini kemarin itu ada banyak kesalahpahaman, seolah-olah waktu jam 12 sampai jam 1 itu hanya untuk warga yang menjadi pemilih tambahan tadi ya. Ada orang yang datang menggunakan KTP di jam itu 12:30 misalnya, itu tidak diperkenankan lagi untuk memilih oleh petugas KPPS. Jadi hal-hal seperti ini. Ada juga yang nggak paham bahwa misalnya begini, orang yang datang tidak menggunakan C6, gitu ya, tidak membawa formulir C6. Kalau dia datang pagi dengan menggunakan KTP saja, namanya ada dalam daftar pemilih tetap, itu semestinya boleh diberi kesempatan. Aturannya memang demikian ya. Tidak mesti harus membawa C6 kalau dia tidak mendapatkan C6. Sejauh namanya ada di situ, semestinya segera setelah asal dia menggunakan kartu identitas. Ya, kartu identitasnya dia bawa, dia bisa diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Tapi itu pun ada yang tidak diberi kesempatan karena harus meminta C6 untuk dibawa gitu ya. Artinya pemahaman di ini kesalahannya di mana? Apakah karena sosialisasinya ke tingkat panitia di tingkat TPS ini kurang pemberitahuan sama atau bagaimana? Pemberitahuan peraturan-peraturan teknis itu tidak banyak dipahami oleh atau kurang dipahami oleh sebagian petugas KPPS ya, sehingga hal-hal seperti ini terjadi ya. Ada juga yang misalnya membawa surat keterangan pengganti KTP karena KTP-nya habis, belangkonya kosong, memakai surat itu tidak juga diperkenankan untuk memilih. Jadi memang tidak seragam ya pemahaman petugas TPS itu pada hari H yang sayangnya itu kemudian mengorbankan hak pilih masyarakat gitu. Ya, ini memang kalau kita bicara soal sistem data kependudukan kita, ini kan repot sebetulnya untuk memilih harus ada formulir C6, bukan hanya soal KTP gitu kan ya. Dan segala macam ternyata juga kalau kita melihat dari DPT sendiri juga sebetulnya bermasalah. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya di pilkada serentak kita, termasuk juga di DKI, sebetulnya penyelenggaranya nggak cukup memuaskan? Saya kira memang dibanding dengan 2012 ya, kalau kita bandingkan DKI, persoalan-persoalan yang sekarang muncul itu jauh lebih parah dibanding dengan yang lalu ya. Dulu juga ada persoalan data pemilih, tapi tidak separah sekarang saya kira ya. Dulu kita nggak terlalu mendengar ada TPS yang kekurangan surat suara. Kalau sekarang banyak sekali ya, relatif lebih banyak dibanding dengan yang lalu. Itu kan meskipun begini, ada hal-hal yang agak berbeda ya. Dulu tidak ada surat keterangan pengganti KTP karena dulu KTP lancar ya. Kalau sekarang kan karena memang dari Kementerian Dalam Negeri sudah mengatakan IKTP belangkonya agak kosong sehingga orang yang sejak pertengahan tahun lalu itu mengganti atau memperpanjang KTP-nya memang belum. Nah, tetapi secara umum saya kira kualitas penyelenggaraan dibanding dengan 2012 yang lalu agak lebih kurang baik ya, kurang baik yang sekarang. Nah, meskipun begini Mas Rudi, ada hal-hal yang kita harus mencatat juga bukan menjadi semata-mata kelemahan penyelenggara atau KPU ya. Misalnya begini, soal pendataan. Kemarin ada beberapa TPS yang memang kelebihan pemilih, tetapi kalau kita identifikasi ada juga masalahnya karena waktu pendataan itu agak sulit menemui orang-orang gitu ya, karena dia di apartemen-apartemen mewah yang aksesnya pun agak susah bagi petugas pencatat pemutahiran data gitu ya. Sehingga dia namanya tidak masuk gitu ya, tapi tiba-tiba hari H kemarin berbondong-bondong datang gitu ya, sehingga surat suaranya tidak cukup. Nah, kita kan tahu memang surat suara itu kelebihannya nggak boleh terlalu banyak. Dia hanya 2% dari jumlah pemilih di TPS yang bersangkutan, 2,5% dari jumlah pemilih di TPS itu. Jadi kalau 600
pemilihnya dia hanya sekitar 20. Ya. Itu sebetulnya hanya dicadangkan untuk surat suara yang tiba-tiba ada yang rusak itu harus diganti, minta diganti gitu. Jadi soal kita itu juga soal pemilih ya. Saya kok mendapat kesan pemilih sekarang itu karena dimungkinkan menggunakan KTP, memang ada semangatan ya untuk mencek apakah namanya ada, lalu kemudian melakukan konfirmasi dengan petugas-petugas di tingkat kelurahan ya. Sehingga menunggu sampai pada hari H seperti sekarang yang tiba-tiba surat suaranya memang tidak mencukupi. Oke, itu memang evaluasi bagi masyarakat juga sebetulnya ya, bahwa memang penyelenggaraan pemilu mungkin memang kalau dari harus catatan ada partisipasi masyarakat khususnya dalam hal ini. Betul, tapi juga misalkan dalam proses pemutakhiran DPT misalkan ketika ditemui di apartemen-apartemen itu tidak ketemu. Ya, itu contoh saja. Iya, artinya kan juga sebetulnya karena kesibukan masing-masing ya, kan kita nggak bisa ngarepin. Kita kan orang kerja misalkan ya, orang-orang itu bekerja, terus mereka datang di jam kerja, pasti nggak akan ketemu gitu. Harusnya kan ada satu cara, ada satu kreativitas untuk bagaimana supaya pemutakhiran data ini betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu. Semuanya bisa terdata dengan baik. Iya, makanya saya kira ini jadi catatan bagi KPU ya untuk mencari cara yang lebih tepat bagaimana mendekati atau mendatangi warga yang ada di kompleks seperti ini gitu. Nah, meskipun sebetulnya kita harus terus-menerus mengingatkan kepada warga itu juga untuk tahu kapan waktu pemutakhiran itu dilakukan sehingga memberi waktu atau mengatur waktu ya. Lebih baik kalau ada pemberitahuan sebelumnya kapan petugas yang akan datang supaya warga mungkin bisa menunggu. Ya. Nah, cuma kan begini nih Mas Rudi, kadang-kadang orang tidak ngeh waktu itu karena pemutakhiran itu kan terjadi di awal-awal pilkada kita. DPT itu baru ditetapkan Desember, tapi pemutakhirannya sudah terjadi sejak bulan Oktober atau malah September ya. Di mana orang waktu itu juga belum ada pikiran mungkin gitu ya, karena hari H masih sangat jauh gitu ya. Jadi memang perlu sosialisasi dan pemberitahuan yang lebih masif dari KPU supaya awareness itu sejak awal sudah ada di dalam diri setiap. Dan itu akan menjadi catatan, Mas Jerry. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali. Sempat diwarnai kericuhan di sejumlah TPS seperti yang terjadi di TPS 89 di Kompleks City Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Suruh baris lagi, saya pemilih, tapi sekarang alasannya habis waktu karena jam 1. Gara-gara ngomong alasannya, ngomong sama kita. Tidak ada satupun yang coblos dari tadi. Wah, sengaja ini. Muka-muka kecurangan. Tolong share. Tolong kabarkan Ahok. Tadi udah oke, sekarang pulang balik untuk perkataan konyol. Ini juga orang ini semua. Ini dari jam 10. Surat suaranya yang belum dicoblos tahan. Tahan surat suaranya. Rusakan. Itu mesti lobangin itu. Itu rusakin, kita laporkan. Harus vote ulang. Jangan rusak lobangin. TPS 98 harus vote ulang. Tolong yang bisa lapor, tolong laporkan. TPS 89, TPS RT 7, RT 6 juga tadi kacau semua. Banyak yang dilempar kemari. Tadi waktu jam 11 dilobangin. Iya. TPS 90 juga sama. Cengkareng semua dicurangkan. Ya betul. Kalau mau tapi mau tanya jelas Suara ditahan. Alasan banyak masa. Tolong di-share biar banyak yang tahu. Nomor 1, nomor 3 ngaku dijolimi, yang dijoli itu nomor 2. Masalah nih kan. 300 orang.
Ya, itu tadi ada sejumlah protes dari warga, Mas Jerry, yang nampaknya mereka tidak membawa formulir C6 ya. Dan ini ada satu informasi lainnya juga, pemirsa, sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi saat penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. Warga DKI melaporkan sejumlah pelanggaran seperti kekurangan surat suara dan hingga tidak diberikan formulir C6 hingga hari H. Laporan-laporan warga di media sosial. Ini ada Angelika Pramesti ya, yang melaporkan list TPS yang surat suaranya habis, terus tidak diberikan C6 hingga hari H. TPS baru buka jam 12.30 dan keanehan lainnya. Oke, ada beberapa TPS di situ, ada 13 TPS. Ini kita ambil dari media sosial, dan ini bukan hanya satu dampaknya, ada beberapa lainnya yang melaporkan. Tapi ini fakta bahwa ada peristiwa-peristiwa seperti ini, Mas Jerry. Ada bahkan ada yang buka jam 12.30, nampaknya agak aneh juga itu. Tidak ada ini ya, setahu saya tidak ada aturan yang membolehkan TPS itu bukanya jam segitu gitu. Ya, TPS semestinya bukanya jam 7. Jam 7. Nah, tidak hanya satu saya kira ya, karena ada beberapa kasus kemarin juga di kompleks-kompleks tentara itu, Berlan misalnya ada 15 TPS, itu agak terlambat bukanya karena tiba-tiba dari dalam dia harus pindahkan keluar. Karena tidak diperbolehkan katanya oleh Panglima untuk pembukaan TPS di kompleks-kompleks tentara. Bukannya kalau TPS itu sudah izin dari awal sebetulnya? Ya, itu yang sebetulnya juga disayangkan ya. Berarti ini kan koordinasi antara KPU dengan pihak TNI itu kurang berjalan baik ya, sehingga yang begini terjadi. Tapi Mas Rudi, saya kira secara umum kita harus mengatakan manajemen hari H ini mulai dari H-1 paling tidak ya, khusus berkaitan dengan penyiapan TPS dan koordinasi antara petugas KPPS dan lain-lain ya, termasuk ketersediaan surat suara dan bagaimana KPPS itu mengelola datangnya pemilih menggunakan KTP yang begitu besar. Ada yang dipimpong sana sini ya, datang ke TPS sebelah dibilang ke sana, di sana bilang ke sana gitu. Jadi lalu kehabisan waktu jam 1 sudah lewat, tidak bisa menggunakan hak pilih. Jadi memang secara umum saya kira kita harus mengatakan manajemen hari H dari KPU sekarang agak sedikit kurang baik ya dibanding dengan sebelumnya. Karena kalau lihat kasus-kasus yang sekarang muncul, sebetulnya di tahun 2012 kalau kita ambil contoh DKI ya, beberapa daerah lain juga saya kira sama. Di pilkada sebelumnya itu tidak terjadi. Jadi agak menurun saya kira kinerja. Artinya penyelenggaranya bukan semakin baik, tapi justru semakin kurang ini yang baik. sebetulnya agak menyedihkan ya, agak menyedihkan. Meskipun sebetulnya kasus-kasus tadi kita nggak tahu, tapi sejauh apa yang kita pantau itu tidak terlalu punya pengaruh signifikan terhadap proses secara keseluruhan, kecuali di TPS-TPS itu. Mas Jerry, yang menarik juga adalah selain yang dilaporkan oleh warga tadi, ada orang-orang yang datang misalkan dengan pakaian-pakaian yang memang agak identik gitu ya. Tapi itu apakah itu dimasukkan dalam atribut kampanye? Iya, sebetulnya yang tidak boleh. Iya, kalau lihat edaran KPU sehari sebelum hari H, sebetulnya itu dibolehkan. Ini juga yang kita katakan tidak dipahami secara baik oleh petugas KPPS, sehingga ada yang sampai diusir dan bermasalah ya. Jadi ada yang pakai baju kotak-kotak diusir. Dia dibolehkan sejauh tidak mencantumkan tanda gambar pasangan calon. Jadi kalau pakai baju kotak-kotak saja boleh. Atau baju kemeja putih. Kemeja putih boleh. Kalau pakai kemeja hitam juga atau kaos warna hitam itu boleh gitu ya. Jadi tapi tidak boleh ada tanda gambar pasangan calon. Nah, kecuali termasuk kan saksi-saksi pasangan calon di TPS itu memang diperbolehkan menggunakan atribut yang ada, kecuali sejauh tidak ada pasangan calon, tidak ada gambar pasangan calon. Mas Jerry, ini kita sudah terhubung dengan anggota Bawaslu Nasrullah. Selamat pagi Pak Nasrullah. Selamat pagi Pak Nasrullah. Halo, selamat pagi. Ya, nampaknya agak... Halo Pak Nasrullah. Selamat pagi Pak Nasrullah. Halo.
Halo? Ya, nampaknya terputus. Nanti kita coba untuk menghubungi kembali. Ya, Mas Jerry, artinya kan gini, kalau kita melihat dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPUD misalkan atau KPU di daerah gitu ya, dari surat suaranya juga nampaknya agak menjadi catatan seperti itu. Terus pemahaman petugas-petugas di lapangan juga nampaknya tidak seragam. Terus juga masyarakatnya juga kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan Mas Jerry juga ada yang harus kita evaluasi bersama. Nah, kalau menurut Mas Jerry, ini penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini seperti apa? Iya, kalau menurut saya secara umum saya kira harus kita katakan berjalan lancar ya di seluruh Indonesia, meskipun ada beberapa tempat juga yang kabarnya tidak bisa menjalankan pemilihan pada hari H karena sebab-sebab alam ya. Oke, itu kan force major, ya force major, nggak bisa kita. Nah, tapi yang menjadi catatan penting kita menurut saya sekarang untuk 2017 ini persoalan teknis di TPS. Jadi memang harus diperkuat lagi ya, apalagi kalau DKI akan melakukan putaran kedua nanti, itu harus betul-betul dipersiapkan oleh penyelenggara ya, khususnya pemahaman petugas-petugas supaya seragam. Oke, sosialisasinya artinya komunikasinya dengan itu harus lebih intens lagi. Bimbingan teknisnya itu harus diperkuat. Karena kita melihat betul kelemahannya dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin ya. Oke, boleh dong kalau saya katakan pilkada serentak ini kan dilakukan di 101 daerah nasional ini kan. Secara nasional. Di Jakarta sendiri akan ada putaran kedua dan 2019 kita akan punya pilpres gitu. Ini kan mestinya menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu bahwa jangan sampai hal-hal seperti ini akan terulang. Itu yang tadi saya bilang agak sedikit mengalami penurunan ya, makanya agak kecewa juga kita melihat kok semestinya kan makin lama makin baik ya, khusus berkaitan dengan data pemilih. Selalu dalam setiap pemilu kita ada persoalan data pemilih ya, tidak begitu mudah memang karena basis akurasi data kita memang sudah kurang baik. Tapi semestinya persoalan-persoalan yang muncul kemarin itu semestinya tidak muncul lagi ya, karena sesuatu yang sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Gitu. Menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena memang penyelenggara pemilihan umum ini selalu berganti tiap 5 tahun dan itu menyebabkan orang baru mungkin harus belajar lagi? Atau bagaimana menurut Anda? Kalau itu menurut saya kira ini di soal koordinasi dan koordinasi teknis di tingkat penyelenggara ya, karena kalaupun orang baru tentu ada KPPS itu akan ada orang baru, tapi selalu ada orang lama. Itu selalu ada orang lama dan semestinya karena rutin kita lakukan pemilu dan pilkada, orang-orang juga meskipun tidak sebagai petugas tapi sebetulnya sudah relatif paham tentang aturan-aturan. Dan itu bukan satu hal yang relatif mudah lah artinya kan. Makanya sebetulnya kasus seperti tadi ya Mas Rudi, menurut saya ini harus dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu Panwas, atau Bawaslu Panwas itu harus lebih proaktif untuk melihat sejauh mana memang ada aspek keberpihakan penyelenggara, gitu ya, KPPS. Ada niat artinya. Ada niat untuk tidak memfasilitasi itu, karena kalau lihat tadi kan banyak sekali orang yang di TPS 89 itu yang kehabisan waktu tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, ada banyak kasus seperti ini terjadi, ada banyak laporan. Nah, karena banyak ini mungkin memang perlu ada laporan ke Bawaslu, lalu Bawaslu melakukan penyelidikan sejauh mana ini bagian dari sebuah desain ya, atau disengaja, atau memang ini semata-mata human error atau ketidakpahaman dari petugas, atau karena faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan ya, manajemen ketidakahlian dari petugas KPPS itu untuk memanage orang-orang yang datang menggunakan KTP pemilih tambahan, karena kalau banyak pusing dia gitu ya. Nah, kalau kita bicara misalkan pilkada serentak di beberapa daerah, kemungkinan mungkin ada yang angkanya itu sempit sekali perbedaannya, gapnya, artinya selisihnya itu sangat sedikit sekali. Kalau ada hal-hal seperti ini mungkin ini akan mengesalkan sebetulnya kan. Iya, dan itu begini, mungkin masing-masing begini, warga juga harus memberi laporan kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya karena persoalan-persoalan tadi gitu ya, dia harus melapor misalnya ke
posko-posko yang disiapkan oleh pasangan calon atau datang ke Panwas. Nah, kalau jumlahnya agak banyak gitu ya, apalagi kalau jumlahnya bisa mempengaruhi selisih itu karena ketatnya persaingan yang tadi Mas Rudi kemukakan di beberapa daerah, sebetulnya Panwas bisa saja merekomendasikan supaya orang-orang ini diberi hak pilih untuk menggunakan dalam waktu yang berbeda. Artinya, dalam waktu yang berbeda. Makanya diberikan waktu tambahan. Iya, diberi waktu khusus ya. Iya, waktu Jadi, khusus. Pengawas pemilu itu kalau melihat ini penting dan sebuah pelanggaran yang sifatnya masif ya, bisa meminta kepada KPU untuk memberi kesempatan kepada orang-orang ini menggunakan hak pilihnya di waktu yang ditentukan. Itu dimungkinkan dengan aturan yang kita punya. Itu dimungkinkan. Tapi memang ini harus dilaporkan. Nah, persoalan kita juga sekarang sebetulnya karena masyarakat kadang-kadang agak enggan untuk memberi laporan. Gitu. Jadi apalagi setelah kemarin hari ini aktivitas biasa lagi ya. Kecuali kalau diliburkan lagi ya, mungkin baru bisa. Mas Jerry, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi.